Halo, kembali lagi bersama saya Gatot Pamungkas di kelas online HelloMotion Academy. Kali ini kita akan membahas tentang layout. Di sesi kali ini, kita akan belajar tentang basic layouting. Layout adalah salah satu tahapan kerja dalam desain, di mana merupakan tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Jika kita berbicara tentang layouting, ada 3 elemen yang sudah sempat kita bahas di sesi awal, yaitu elemen teks, elemen transparan, dan juga elemen visual. Elemen yang pertama yaitu adalah type. Elemen teks ini terkait huruf, typeface, tata bahasa, cara penulisan, hingga kenyamanan membaca. Jika kita membahas tentang layout pada sebuah majalah, umumnya akan terdapat seperti ini. Namun, pada beberapa majalah tidak selalu menggunakan beberapa item selengkap ini. Jika kita membahas tentang typeface, kita juga harus tahu mengenai font family. Font family ini adalah kelompok mode dari salah satu font atau typeface di mana sengaja diciptakan oleh tipografer untuk memberikan fleksibilitas pengguna dalam pengaplikasiannya. Jadi, jika selama ini mungkin kita sudah familiar dengan font Times New Roman, Times New Roman memiliki family-nya yaitu yang bold, italic, regular, dan lain-lain. Begitu juga dengan font Arial. Arial memiliki family berupa black, italic, regular, thin, dan lain-lain. Intinya, secara umum, font memiliki family-nya masing-masing. Berikutnya ada yang disebut dengan font classification. Ini merupakan pengelompokan beberapa jenis font dengan beberapa jenis font lainnya, di mana masing-masing kelompok memiliki sifat dan kegunaannya masing-masing. Umumnya terbagi menjadi 2, serif dan sans serif. Perbedaannya, serif memiliki ciri utama berupa kait dan kontras. Sebagai contoh, font dengan jenis serif yaitu Times New Roman dan lain-lain. Sedangkan sans serif memiliki ciri utama tidak berkait dan tidak memiliki kontras. Sebagai contoh, font dengan jenis sans serif adalah Arial, Gotham, Helvetica, dan lain-lain. Font jenis serif memiliki sifat yang elegan, berkelas, mahal, tinggi, kaku, dan klasik. Sedangkan font dengan jenis sans serif memiliki sifat yang simple, modern, masa kini, anak muda, dan lain-lain. Berikutnya, font topografi. Ini merupakan tata letak baik antar huruf, antar kata, antar kalimat, hingga antar paragraf. Untuk mengatur jarak antar huruf itu disebut dengan kerning atau tracking. Sedangkan untuk mengatur jarak antar baris itu disebut dengan leading. Yang terpenting dari topografi yang harus kita ingat adalah jika ukuran tulisan kecil, maka perlebar kerning dan juga leading. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memperbesar readability-nya atau kemudahan dalam membaca. Perlu kita perhatikan juga, setiap font atau typeface memiliki lebar yang berbeda walau memiliki besaran poin yang sama. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menentukan type apa yang akan kita gunakan. Jika kalian ingin lebih tahu lagi tentang typeface, kalian juga dapat mengikuti kelas online Design Fundamentals. Di situ kalian akan belajar banyak tentang dasar-dasar dalam membuat desain. Elemen berikutnya adalah image. Elemen visual ini terkait gambar, ilustrasi, komik, infografik, foto, dan lain-lain.
Elemen visual adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah layout, karena dengan elemen visual yang baik dan benar akan semakin memudahkan kita dalam menyampaikan tujuan pada layout yang kita buat. Elemen visual tidak kalah pentingnya seperti halnya elemen tulisan. Jadi, elemen visual yang baik dan benar akan memudahkan kita dalam menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan pada layout yang kita buat. Elemen berikutnya adalah elemen transparan atau space. Space ini adalah tata letak terkait ruang, grid, posisi, peletakan, jarak, dan juga layout. Secara umum, yang sudah kita ketahui selama ini dalam membuat layout adalah margin. Margin ini berfungsi untuk menentukan jarak antar pinggir kertas dengan ruang yang akan ditempati oleh elemen-elemen layout. Berikutnya ada juga yang disebut dengan grid. Grid ini untuk menentukan peletakan elemen-elemen layout sesuai dengan kebutuhan dan demi menjaga kesulitan layout secara keseluruhan. Jadi, dengan grid ini kita menentukan mana yang akan kita jadikan sebuah gambar dan mana yang akan kita jadikan sebuah tulisan. Jadi dengan penggunaan grid yang tepat akan membuat layout yang kita buat menjadi terlihat lebih rapi. Prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari di sesi ini tidak hanya berlaku pada saat kita ingin membuat majalah ataupun poster. Namun, kita juga dapat mengaplikasikannya pada saat kita mendesain sebuah CV. Berikut ini adalah beberapa contoh CV yang menggunakan layout yang baik dan benar. Saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan layout majalah dengan judul Skyfall. Saya akan membuat layout majalah berjumlah 3 halaman. Halaman 1 berupa cover, dan halaman 2 dan 3 berupa isi dari artikel. Artikelnya juga sudah kami sediakan yang dapat kalian gunakan juga untuk proses latihan. Dan kami juga sudah menyediakan beberapa image yang dapat kalian gunakan dalam proses kalian latihan. Pada sesi ini kita menggunakan artboard berjumlah 3 halaman. Jadi, pada bagian artboard kita dapat menambahkannya menjadi 3 halaman. Saya akan menggunakan file dokumen print dengan ukuran A4. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menampilkan tampilan pengaturan pada Adobe Illustrator yang lebih detail, yaitu dengan cara klik More Settings. Dengan kita mengklik More Settings, otomatis kita akan mendapatkan tampilan berupa Adobe Illustrator versi yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan, jika kita menambah artboard lebih dari 2, maka kita harus merubah pengaturan dari alur pada artboard yang kita buat. Di sini saya akan memilih Arrange by Row, di mana akan membuat artboard kita menjadi sejajar dari kiri ke kanan. Pada bagian units, saya akan mengganti satuannya menjadi millimeters. Lalu pada bagian bleed, saya akan mengisinya dengan 5 mm. Karena di bagian kanan ini icon rantai sudah aktif, jadi jika saya isi satu kolom ini menjadi angka 5 mm, otomatis kolom-kolom lainnya juga akan sama, yaitu 5 mm. Bleed ini berfungsi sebagai area potong, di mana penting pada saat kita ingin mencetak desain layout yang sudah kita buat. Biasanya beberapa perusahaan menggunakan ukuran bleed yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini perbedaan file dokumen yang sudah kita buat ini dengan dokumen yang kita buat pada sesi sebelumnya. Perbedaannya ada pada garis luar berwarna merah di luar artboard kita. Inilah yang disebut dengan bleed. Sebelum kita mulai mendesain, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat margin. Pertama, kita harus memunculkan penggaris dengan cara klik menu view, lalu kita dapat memilih rulers, lalu pilih show rulers, atau dengan shortcut command atau control R. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat penggaris di bagian atas dan juga kiri dari area kerja kita. Untuk mengetahui satuan apa yang digunakan oleh penggaris ini, kita dapat klik kanan dan di sini bisa kita lihat satuan yang digunakan yaitu milimeter. Di sini saya akan menggunakan margin dengan ukuran 15 mm.
Untuk membuat angka-angka pada penggarisnya terlihat lebih detail, kita dapat zoom in pada artboard kita dan otomatis angka pada area penggaris semakin detail.